Halo, salam guys. Gimana kabarnya? Enjoy people. Pasti semuanya luar biasa kan? Siap menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bulan ini ya, kita mau ngobrol masalah kita lebih daripada pemenang ya. Jadi tolong ditangkap bahwa bulan April ini Enjoy akan angkat bahwa kita lebih daripada pemenang. Ayat utama nanti kita akan ada satu ayat hafalan yang akan kita ulang-ulang terus untuk satu bulan ini. Dan yuk, biar kita semua enjoy dalam Tuhan Yesus dan kita menikmati kemenangan dari pribadi Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kayak mau senangkan Engkau. Jamah kami, urapi kami, pulihkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar namamu yang kami tinggikan. Haleluya, amin. Oke, buat teman-teman yang Enjoy People yang ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, terus like, nyalakan tanda lonceng, share. Sama-sama kita bangun channel ini dan kita mau senangkan Tuhan Yesus. Buat yang di Instagram, ya setiap hari Senin dan setiap hari Rabu saya live. Kita buka ayatnya dulu yuk. Satu ayat yang kita mau pegang di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 ngobrol dengan jelas. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita naikkan pujian buat Yesus kita. Woo. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita pujikan dari awal. Kita gereja Tuhan mau bangkit karena kemenangan sudah diberikan sama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yo, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang.
rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan dong buat Yesus kita. Yuk. Betul, tolong tangkap ini dengan iman bahwa kita lebih daripada pemenang karena Yesus sudah mengasihi kita. Yang setuju katakan amin yuk. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
Tepuk tangan dong buat Yesus kita. Haleluya. Woi, buat teman-teman yang di Instagram, halo, shalom. Sudah ada berapa yang gabung nih? Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita pujian dari awal pertama kali buat Tuhan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Pengampunanmu sembuhkanku, beri pengharapanku yang baru Yesus. Engkau barang Omega, apa yang kekal, Raja damai. Aku sembah, aku tinggikan. Layak Kau terima hormat syukur, layak Kau terima kemuliaan. Engkaulah Bapakku yang ajaib, Kau Tuhanku yang dahsyat, yang berperang ganti umatnya. Kau Tuhan yang berikan kemenangan, yang layak terima syukur, layak terima hormat. Aku sanjung, aku puja, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat. Bapak, terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami semua.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bulan Maret sekali lagi bulan yang lebih daripada pemenang. Karena kemenangan sudah diberikan sama Yesus dalam hidup kita. Amin. Ingat, Yesus waktu mati di kayu salib dia ngobrol, sudah selesai. Dan anugerah itu diberikan buat kamu guys, sama buat aku. Lebih dari pemenang. Menang atas apa? Itu yang kita akan bahas pada 1 bulan ini. Aku pengen bahas yang pertama ini, hari pertama ini. Untuk masalah lebih daripada pemenang adalah kita menang dari dosa. Tolong tangkap ini guys. Kita menang dari dosa. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita sudah terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita sadar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Dia menanggung semua dosa kita, membayar semua dosa kita, lunas men. Sehingga kita milik Kristus sepenuhnya. Kalau ngobrol masalah dosa ini, kalau kita ngobrol masalah dosa, kita sering ngobrol ya, oh iya, daging itu lemah, roh itu kuat. Jadi aku jatuh bangun dalam dosa nih. Aku mau sharekan satu sama teman-teman bahwa ini satu janji yang Yesus beri dalam hidup kita. Ini anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Yesus sudah menang atas ini dan kemenangan itu diberikan dalam hidup kita. Hari ini aku bahas menang dari dosa. Ada 3 pernyataan simpel yang Tuhan sampaikan dengan jelas yang aku mau pengen bagikan sama teman-teman pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu? Bahwa kita tidak menerima hukuman dosa lagi. Tolong tangkap ini dengan iman. Kita tidak menerima hukuman dosa lagi. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Namun sekarang sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Elohim. Kamu memperoleh buah ke dalam pengudusanmu. Dan akhir dari semuanya itu adalah hidup kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa men. Segala dosa, upah dosa, jadi hukuman dosa yang harusnya kita pikul, yang harusnya kita tanggung, ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi jangan tertipu sama kuasa gelap. Oh kamu berdosa, masuk neraka. Enggak, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Semua hukuman dosa kita sudah dipikul Yesus di kayu salib. Jangan tertipu sama kuasa gelap. Ini loh, kamu sakit karena dosa. Oh kamu gagal karena dosa. Oh kamu kamu bangkrut karena dosa. Kamu putus sama pacarmu karena dosa. Enggak. Tidak ada upah dosa yang akan kita pikul secara roh. Tidak ada gitu. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, firman Tuhan ngobrol dengan jelas. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Elohim. Yesus sudah pikul semua dosa kita di kayu salib. Roma pasal yang ke-8 ayat 1-2. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan dari hukum maut. Neraka itu bukan bagian kita lagi. Enggak. Sakit penyakit karena dosa tidak terjadi dalam hidup kita. Kutuk karena dosa tidak ada dalam kamus kita men. Karena semuanya sudah Yesus pikul di kayu salib dan Yesus ngobrol, it is finished, sudah selesai. Jangan tertipu sama kuasa gelap. Jangan tertipu dengan pemikiran duniawi kita. Jangan ragu, karena ini janji firman Tuhan. Kamu dan aku
dapat jaminan pertama perihal dosa apa? Menang dari dosa tadi, tidak menerima hukuman dosa. Puji Tuhan. Nangkep ya poin yang pertama. Kenapa kita ngobrol? Oh, kita menang dari dosa. Kenapa sih menang? Karena hukuman dosa tidak menimpa kita lagi. Makanya Paulus ngobrol dengan jelas, "Hei maut, di mana sengatmu?" Nggak ada. Jadi aku mau dorong sama teman-teman di sini, percayai janji firman Tuhan ini. Kamu tidak menerima hukuman dosa lagi. Bangkit, maju terus. Aku masuk poin yang kedua yang sederhana. Poin yang kedua ngobrol seperti ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12. Aku menulis kepadamu anak-anak, karena dosa-dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Nangkep di sini ya. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh karena nama Tuhan Yesus. Kita tidak terima hukuman, dan poin yang kedua, kita beroleh pengampunan. Bukan pengampunan sekali, pengampunan kekal. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus mengampuni segala dosa kita. Segala itu artinya semua, guys. Nggak cuma dosa masa lalu, enggak. Yang kita lakukan barusan ini, ya Yesus siap mengampuni. Bahkan nanti yang akan kita lakukan, ya Yesus siap mengampuni. Darah Yesus sanggup membuat kita mengalami pengampunan kekal. Aku jadi ingat pertanyaan Petrus sama Tuhan Yesus. Petrus tanya ini ya di Matius 18 ayat 21-22. Kemudian Petrus datang kepadanya dan berkata, "Ya Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itu Yesus ngobrol bahwa Petrus harus mengampuni saudaranya sampai 70 kali 7 kali. Aku pikir Yesus juga praktekkan lah dalam kehidupan hubungan Yesus sama kita. Ya, pengampunan kekal itu Yesus sediakan. You jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, langsung hampiri Yesus, "Tuhan ampuni aku." Langsung pengampunan itu ada. Yang lebih tepat jangan gitu ngomong, "Tuhan terima kasih buat pengampunanmu." Wah, biar kita tetap menyala-nyala, guys. Nangkep ya poin yang kedua. Mengapa kita menang dari dosa? Karena kita beroleh pengampunan kekal. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ukuran pengampunan dosanya apa? Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu karena apa? Karena Yesus. Karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Terjemahan yang lain, Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 ngobrol seperti ini. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Kamu dan aku sekarang adalah gereja Tuhan in Christ. Kita di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Ya, kita beroleh pengampunan kekal, men. Puji Tuhan banget. Makanya aku berani ngobrol, kita menang dari dosa. Ya, kita menang dari dosa. Yang pertama tadi apa? Iya, betul. Yang kedua? Betul. Sip banget. Aku masuk poin yang ketiga. Ulang lagi ya, kenapa kita menang dari dosa? Yang pertama tadi adalah kita tidak menerima hukuman dosa.
Puji Tuhan banget. Yang kedua, kita beroleh pengampunan yang kekal dari Tuhan. Kapanpun kita ngobrol sama Yesus, ya pengampunan itu nyata. Tidak ada yang lebih mahal dari darah Yesus. Gak ada. Dan yang ketiga, ini gak kalah pentingnya, bahwa kita punya kekuatan untuk berkata tidak akan dosa. Kita punya kekuatan untuk lari dari dosa. Aku jadi ingat si Ucup, masih ingat Yusuf ya? Yusuf waktu digoda sama Tante Poti, dia ambil keputusan dia lari dari dosa. Itu zaman Yusuf. Yusuf cuma dihinggapi sama roh Elohim, hanya dihinggapi sama roh Tuhan. Kita tenggelam, kita dibaptis, kita dipenuhi sama roh Tuhan. Kita punya kekuatan yang lebih hebat daripada Yusuf. Tolong tangkap ini. Hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, mereka cuma dihinggapi sama Roh Kudus. Kita zaman anugerah ini beroleh karunia roh karena kita dipenuhi sama Roh Kudus. Kita dibaptis sama Roh Kudus. Kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Kita in Christ, tenggelam dalam Yesus. Kita punya kekuatan berkata tidak sama dosa. Kita punya kekuatan untuk lari dari dosa. Roma pasal yang ke-8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut kedagingan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, perbuatan-perbuatanmu tubuhmu itu dibawa dalam kematian, kamu akan hidup. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Tangkap ini guys ya. Tak bacakan sekali lagi nih. Sebab jika kamu hidup menurut kedagingan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus, oleh roh, perbuatan-perbuatan tubuhmu itu dibawa dalam kematian, kamu akan hidup. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Jika oleh roh, perbuatan-perbuatan tubuhmu itu dibawa dalam kematian, kamu akan hidup. Kita punya kekuatan untuk mematikan keinginan daging kita. Karena kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Karena kita dibaptis, kita dipenuhi sama Roh Kudus. Karena kita in Christ, man. Kita bisa berkata tidak sama dosa dengan mudah. Dan kita menjauh dari tempat pergumulan yang menghasilkan dosa. Kita bisa ambil keputusan berkata tidak untuk melangkah lebih lanjut dalam dosa. Itu Roh Kudus yang mampukan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 7-9. Pikiran kedagingan adalah perseteruan terhadap Elohim. Sebab ia tidak tunduk kepada hukum Elohim. Bahkan hal itu tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup menurut kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu. Tapi jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada Roh Kudus dalam diri kita. Lebih lanjut kita dibaptis dan dipenuhi sama Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup tidak menurut daging. Yohanes pasal 16 ayat 13. Namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nangkap ya, 3 poin sederhana. Kita sudah menang dari dosa. Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan berikan kemenangan dalam hidup kita. Apa aja tadi itu? Poin yang pertama, kita tidak akan terima hukuman dosa. Jangan pernah takut. Jangan tertipu sama kuasa gelap. Yang kedua, kita beroleh pengampunan kekal. Kalian dosa, ayo cepat balik sama Yesus. Kalau kalian gak balik, dia papa kita yang baik. Iya, dia akan mendidik kita. Siap-siap loh ya. Kalau gak balik dari dosa, Yesus akan mendidik kamu karena Yesus sayang sama kamu. Yang ketiga, kita punya kekuatan untuk menjauh dari dosa. Untuk berkata tidak sama dosa. Ya, kita lebih daripada pemenang. Kita sudah menang dari dosa. Karena Yesus sudah menang dan Yesus anugerahkan dalam hidup kalian. Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Terima kasih buat jaminanmu, buat janjimu bahwa
kami semua adalah lebih daripada pemenang. Karena kemenangan yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Ya, kami sudah menang dari dosa. Kami sadar kami tidak akan terima hukuman dosa. Kami tidak akan tertipu sama kuasa gelap perihal itu. Dan kami sadar Tuhan, kami bisa berkata tidak sama dosa. Dan kami sadar kami beroleh pengampunan yang sempurna, yang kekal, yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami saat itu Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan, buat kondisi bangsa kami yang tercinta ini Tuhan Yesus. Ada beberapa daerah mengalami bencana alam, ada NTT, ada sebagainya juga Tuhan. Mari Tuhan Yesus ulurkan kasih-Mu, jamaah pribadi-pribadi di sana. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat buat mereka. Berkati kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kuatkan hati mereka yang mengalami bencana Tuhan. Tolong mereka dan mampukan mereka. Kami juga lepaskan berkat buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, semuanya Tuhan, semua jajaran pemerintahan sampai ke kelurahan dan RT RW. Roh takut akan Engkau, berkat kasih karunia yang melimpah atas mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus hidup mereka akan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini kami bisa berkumpul. Kami akan akhiri. Kami terima berkat dari Engkau Bapa Yahweh. Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Yang kami terima ini akan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa cek ulang di YouTube Enjoy People ya. Di YouTube channelku. Jangan lupa subscribe, terus like, nyalakan tanda lonceng, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oke. God bless guys. God bless.